Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Nurul Jihad rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat, semua kita pasti akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Dan ini adalah tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa. Al-Baqarah 183, menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang mampu menjalankan seluruh perintah Allah, dan pribadi yang mampu menjauhi semua larangan Allah, sehingga Allah berikan karunia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar seluruh masalah hidupnya, dan Allah berikan karunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Shaimin Jumat, jamaah Jumat Nurul Jihad rahimakumullah. Awal Ramadan, Jumat pertama di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini adalah bagaimana momentum kita. Jadikan bulan Ramadan bulan muhasabah, bulan keberkahan, bulan kita berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena bulan inilah di mana idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Surga Aden, surga Firdaus, Jannatul Naim, surga Darussalam, seluruh pintu surga dibuka seluas-luasnya. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, neraka jahanam, neraka jahim, neraka sakar, neraka sa'ir, semuanya ditutup serapat-rapatnya. Wa subsidatis syayatin, dibelenggunya setan-setan dengan ibadah yang kita lakukan, dengan puasa yang kita kerjakan, mampu membelenggu, merantai setan sehingga tidak mampu menguasai diri kita. Karena itulah jadikan bulan Ramadan ini bulan kita berfastabiqul khairat, karena amal ibadah di bulan ini berlipat ganda pahalanya, bonus pahala begitu luar biasa. Ibadah wajib yang kita kerjakan pahalanya 70 kali dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Ibadah sunnah yang kita lakukan sama pahalanya dengan ibadah wajib. Puasa
zikir, seluruhnya begitu luar biasa pahala yang Allah berikan. Lalu apa amalan selain kita berpuasa Ramadan yang mesti kita andalkan di bulan Ramadan ini agar tidak berlalu Ramadan yang hari ini kita diberikan karunia berjumpa dengan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini tidak bermakna dalam hidup kita. Dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, amalan inilah andalannya yang harusnya mestinya kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. 3 amalan saja setelah puasa, yaitu pertama sholat. Lakukan sholat yang terbaik. Bulan Ramadan berlipat ganda pahala, tadi di awal disampaikan. Ibadah sholat wajib pahalanya 70 kali lipat. Kalau kita lakukan di awal waktu berjamaah di masjid, dikalikan 27 kali lagi pahala. Begitu luar biasanya. Sholat Zuhur misalnya, sholat asar, maghrib dikali 27 kali lipat, dikali 70 kali lipat di awal waktu berjamaah di masjid. Karena itulah kita bertekad 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan sampai di rumah. Lebih baik kita di masjid, karena begitu luar biasa pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sholat sunnah. Yang pertama rawatib, mengiringi sholat wajib. Dalam hadis Ibnu Umar misalnya, siapa orang yang melaksanakan 12 rakaat dalam sehari semalam rawatib, maka diberikan karunia rumah di dalam surga, baitun bil jannah, rumah di dalam surga. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Namanya rawatib. Yang muakkad, artinya Nabi tidak pernah meninggalkannya. 2 rakaat sebelum asar bagaimana Ustaz? 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu ghair muakkad. Kadang Nabi melakukan, kadang tidak. Kemudian apalagi? Tarawih. Man qoma Ramadana. Siapa orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu di antara salat tarawih, karena imannya, karena ingin memperbaiki dirinya, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Qiyamul Lail hanya di bulan Ramadan. Kita bertekad jangan sampai putus tarawih, karena hanya di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih. Bahkan dalam kitab Fadlatul Amal misalnya, begitu banyak fadilah keutamaan dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 30 Ramadan. Penyemangat, fadilah untuk bagaimana kita semangat jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Kemudian sholat witir jangan ditinggalkan. Bukan hanya di bulan Ramadan sebenarnya. Sholat witir itu adalah sholat yang mestinya kita lakukan setiap malamnya. Karena Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Dan Allah sangat sayang kepada hamba Allah yang melaksanakan sholat witir. Kemudian tahajud. Mumpung kita bangun sahur, jangan hanya sekedar sahur, manfaatkanlah kita sholat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa maqaman mahmuda. Allah akan berikan maqam terpuji, doa mustajab, dosa diampuni, hajat dikabulkan, sangat mustajab doa. Apalagi di bulan Ramadan, sholat tahajud jangan ditinggalkan. Mumpung kita bangun sahur, jangan hanya sahur saja, manfaatkan tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Bahkan di antara cara untuk meraih Lailatul Qadar adalah orang yang melaksanakan tahajud di malam Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan. Kemudian sholat duha, jangan tinggalkan duha, kunci rezeki. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, Allah tidak akan tinggalkan orang yang salat duha. Bahkan bukan hanya boleh, bahkan doanya pun diajarkan oleh Rasulullah. Doa minta rezeki, ya Allah, in kana rezeki fis sama fa'anjirhu, fil ardi fa'akhrishu, min ana musran faisirhu, wa in kana ba'idan faqrib, ya Allah, jika rezeki di langit turunkan, di bumi keluarkan, yang jauh dekatkan, yang sulit mudahkan. Begitu luar biasa rezeki kita minta. Sholat duha,
Sibuk Ustaz, saya bekerja. Kalau orang mengatakan sibuk, kita tidak pernah sibuk ke kamar mandi, ke WC misalnya. Minimal 2 rakaat. Lebih bagus kalau 4 rakaat. Siapa orang dalam hadis yang melaksanakan sholat 2 rakaat, 4 rakaat, maka dijamin rezekinya hari itu tidak akan susah hidupnya. Kemudian amalan yang kedua, Al-Quran. Inilah bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Quran. Manfaatkanlah kita bertekad menghatamkan Quran minimal 1 kali. 1 hari 1 juz. Kita manfaatkan, jangan sampai terlewatkan. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. 1 huruf pahalanya 10 kebaikan, 10 pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Dan ulama mengatakan la tadabbur, la qira'ila bitadabbur dalam hadis. Tidak dikatakan qiraat kecuali dengan tadabbur. Kita mungkin seringkali hatam Quran, tapi pernahkah kita hatam terjemahan Al-Quran? Ini mampukah bulan Ramadan ini kita bertekad bukan hanya hatam Quran, tapi hatam terjemahan Al-Quran. Semua kita punya handphone, punya gadget, pasti itu. Coba di-download terjemahan Al-Quran. Apalagi tafsir Al-Quran, sangat mudah sekali di-download. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, gampang di-download saja. Lebih mudah lagi kita mengakses ilmu. Manfaatkanlah. Jangan hanya handphone dimanfaatkan untuk hanya status WA, Instagram, tapi kita tidak pernah membaca terjemahan Al-Quran agar lebih meresap lagi. Dan kalau kita bisa baca, pahalanya jauh lipat ganda lagi. Hatam Quran dan hatam terjemahan Al-Quran. Amal yang terakhir, infak sedekah. Inilah bulan sedekah, bulan berbagi. Memberikan makan buka berpuasa sama dengan sebanyak pahala itulah yang Allah berikan tanpa mengurangi pahala orang itu. Begitu luar biasanya memberikan makan buka puasa. Inilah infak di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali di luar bulan Ramadan. Padahal infak saja pahalanya 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Bagaimana Allah menjelaskan bahwa berinfak, bersedekah pahalanya 700 kali lipat, dikali di bulan Ramadan 70 kali. Misalnya kalau infak kita 1.000 rupiah dikali 700 dikali 70, begitu luar biasa pahalanya. Bahkan Rasul mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqatin," tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Bal yasdad, bahkan bertambah. Tidak ada orang kaya dermawan jatuh miskin karena kedermawanannya. Makin dermawan makin kaya, makin dermawan makin mudah hidupnya, makin sukses hidupnya. Kan itu jadikan bulan Ramadan bulan kita berbagi. Kalau kita ke masjid bawa uang walaupun hanya 1.000 rupiah, masa nggak mampu bawa uang 1.000, rasa-rasanya nggak mungkin. Karena itulah manfaatkan bulan Ramadan, bulan berbagi, bulan bersedekah. Inilah 3 amalan andalan. Pertama adalah kita sholat wajib dan sholat sunnah. Yang kedua baca Al-Quran dan terjemahannya. Dan yang ketiga infak sedekah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan 3 amalan ini, dan Allah memberikan kepada kita karunia, hidayah, inayah pertolongannya, sehingga nanti akhir Ramadan kita dapat raih Lailatul Qadar, dan akhirnya di ujungnya minal aidin wal faizin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وساروا إلى رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر منا بنى به بنفسه وسن بملائكته بقدسه فقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في غزة فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان وزمن واجعلنا منهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتجنب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. أستغفر الله لي ولكم.